Orang tua, kau baik-baik saja. Kediaman keluarga Bai. Menyimpan harta karun. Cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Harta karun. Ali, Mei Weiwei, nona tertua dari keluarga Bai. Ali. Mengapa kamu di dermaga lagi? Lihat betapa lelahnya kamu. Itu menyayat hatiku. Weiwei, aku sudah dewasa. Apa salahnya sedikit berkeringat? Beginilah caraku bisa menafkahimu. Aku tidak butuh kamu menopangku. Ali, pulanglah bersamaku. Setelah kita kembali, kita akan menikah. Setelah itu, aku akan menyerahkan rumah bangsawan keluarga kita sepenuhnya untuk kamu kelola. Dengan begini, kamu tidak perlu bekerja sekeras itu lagi. Bagaimana aku bisa menerima itu, Weiwei? Aku hanya seorang buruh, dermaga. Aku tidak pantas untukmu. Apalagi, mengelola rumah besar. Ali, aku melarangmu berbicara seperti itu. Di mataku, kamu adalah yang paling pria cakap di dunia. Setelah ayahku meninggal dunia, aku hanya merasa aman saat kamu di sisiku. Kumohon kembalilah bersamaku. Baik. Baiklah. Aku akan kembali bersamamu. Rumah bangsawan keluarga Bai. Kita sudah sampai. The film was translated and narrated by M Media. Yulping Ibu Tiri Bai Weiwei. Weiwei sudah kembali. Ini pasti milik Weiwei, pacar. Halo. Saya adalah ibunya. Weiwei. Siapa yang mengakui kamu sebagai ibuku? Dasar wanita tak tahu malu. Ali, ayo pergi. Rubah betina itu memangsa pria. Weiwei, ibumu. Mengapa dia terlihat sangat muda? Dia terlihat seperti dia hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Dia bukan ibuku. Ibuku yang sebenarnya meninggal karena sakit. Ayahku menemukan wanita itu di suatu tempat. Jadi dia ibu tirimu. Ayahku sudah meninggal, dan aku menolak untuk mengakui dia sebagai ibu tiriku. Karena ayahmu sudah meninggal. Mengapa dia masih tinggal di sini dan belum pergi? Bukankah manor ini milikmu? Ini semua salah ayahku. Dia bingung sebelum meninggal. Bersikeras memberikan rumah bangsawan ini, setengah kepemilikannya kepadanya. Berikan wanita itu. Katakan padanya bahwa aku dan dia mendapat setengah masing-masing. Intinya adalah, wanita ini benar-benar tak tahu malu. Sering membawa pria-pria berbeda ke tamannya. Dan, di malam hari suara, ratapan, dan lolongan bisa terdengar. Ibu tirimu benar-benar tidak bisa diam. Dan bukan itu saja. Pria-pria ini, semuanya menghilang. Semuanya tidak pernah keluar dari tamannya. Lalu kemana mereka pergi? Tamannya memakan orang. Dan khususnya memakan pria. Apa? Lihat betapa takutnya kamu. Kamu bercanda denganku kan? Kamu membuatku takut setengah mati. Baiklah, kalau begitu, bagaimanapun, kamu harus menjauh darinya. Bunga-bunganya memakan orang. Baiklah, aku tahu. Taman. Mungkinkah ini berhubungan dengan harta karun?
Jangan terburu-buru. Segera akan ada sesuatu yang lebih enak lagi. Wei Wei. Wei Wei. Untuk menghindari komplikasi, aku harus bertindak cepat. Wanita hanya memperlambat kecepatan berburu hartaku. Dengan ini, ramuan anti alergi. Aku awalnya bermaksud membiarkanmu melompat-lompat selama 2 hari lagi. Tapi aku tidak menyangka kau menyerahkan dirimu langsung kepadaku. Timur rumah besar. Harta karun yang menyaingi kekayaan sebuah negara. Mulai malam ini, akan menjadi milikku semua. Ale, kamu pergi kemana lagi? Kamu tidak pergi? Mencari Yu Ting lagi kan? Kamu benar-benar mencari mati. Kurasa aku mendengar bunga itu. Suara kegembiraannya. Aku hampir selesai menggali. Aku akan segera menggali itu. Ali! Ali! Ali, cepat kembali. Ali! Ali! Aku sudah menggali itu. Aku sudah menggali itu. Bunga itu benar-benar memakan orang. Karena kau dengan sukarela menyerahkan dirimu kepadaku, maka jangan salahkan aku, karena mengantarmu dengan baik. Nyonya berhenti. Mengapa kau kembali? Masalahnya sudah selesai. Nyonya, bagaimanapun juga dia adalah tunangan Nona Sulung. Jika dia meninggal tanpa penjelasan yang jelas, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada Nona Sulung. Dia hanyalah seorang pencuri yang tidak jujur. Mempertahankannya hanya akan membawa kerugian yang lebih besar bagi Wei Wei. Kematian adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua masalah. Ali! Aku melarangmu menyentuhnya.
Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Wei Wei, apakah kau tahu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak peduli. Bagaimanapun kamu tidak bisa menyentuhnya. Meskipun hanya sedikit. Tidakkah kau tahu dia mendekatimu? Untuk menikahimu. Pada dasarnya karena motif tersembunyi. Aku tidak peduli. Apa motifnya? Bagaimanapun untuk seumur hidup ini. Aku berkomitmen padanya. Sungguh wanita yang bodoh. Tidak bisa diselamatkan lagi. Ali, Ali. Ali, bangun. Jangan menakutiku. Ali, hentikan. Kamu tidak diizinkan pergi. Ali, Ali. Kenapa dia pingsan? Apakah kamu mungkin melakukan sesuatu padanya? Apakah itu kamu wanita beracun yang membius dia? Itu hanya alergi serbuk sari yang menyebabkan dia berhalusinasi. Dan dia menakuti dirinya sendiri hingga pingsan. Wei Wei, daripada menanyaiku di sini, kau sebaiknya bertanya padanya. Mengapa? Di tengah malam, dia menyelinap, muncul di kebunku. Selamat tinggal. Aku tidak peduli untuk tetap di sini. Nona Sulung, biarkan saya yang menangani ini. Ali, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Wei Wei. Taman itu. Ada monster di taman yang sangat besar. Tidak ada monster. Ali, itu semua karena alergi serbuk sari. Menyebabkan halusinasi. Halusinasi. Tidak mungkin. Aku melihatnya dengan jelas. Dan ada. Kenapa kamu di tengah malam? Pergi ke Taman Yueting. Aku. Mungkinkah aku harus memberitahunya tentang harta karun itu? Apakah kamu jatuh cinta pada perempuan licik Yueting itu? Apakah kamu ingin bertemu dengannya di taman? Bagaimana mungkin, Wei Wei? Kaulah satu-satunya di hatiku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu sekarang. Tapi kau harus percaya padaku. Nanti, aku pasti akan memberitahumu segalanya. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi bisakah kamu tolong berjanji padaku untuk tidak pergi ke tempat terkutuk itu, taman belakang lagi? Apakah kamu tahu? Kamu hampir tadi malam. Harta karun dan monster itu. Mungkinkah itu benar-benar hanya halusinasi kutub ini? Masih memikirkan kejadian semalam. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Wei Wei. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Sebelum ayahmu meninggal, bagaimana tepatnya dia meninggal? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Ayahku. Selama hari-hari terakhirnya, hanya Yuiting, wanita itu yang merawatnya. Aku bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Lalu sebelum dia meninggal, apakah dia memiliki perilaku yang sangat tidak biasa? Perilaku tidak biasa. Ya, aku ingat sekarang. Beberapa hari terakhir sebelum ayahku meninggal, dia sangat suka pergi ke taman belakang. Dia akan tinggal di sana sepanjang hari. Akhirnya tubuhnya tertutup, lumpur. Lalu, dia kemudian mengunci diri di ruang kerja, menolak untuk bertemu siapapun. Dia bertingkah mencurigakan, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. apa yang tersembunyi di ruang kerja? Pasti rahasia harta karun itu. Yuiting berpikir bahwa dengan menjaga taman, semuanya akan aman. Harta karun keluarga bayi. Aku Dingli pasti akan mengambilnya. Di mana itu bisa disembunyikan.
Tidak ada apa-apa di sini. Kenapa semuanya hanya perlengkapan berkebun? Ini adalah bunga. Ini adalah dunia. Ini adalah museum. Ini benar-benar rahasia harta karun itu. Apa yang terjadi malam itu bukanlah ilusi. Harta karun itu tersembunyi di dalam taman. Malam ini, aku harus pergi ke taman lagi untuk mencari tahu kebenarannya. Konya. Aku sudah mengingatkannya. Berapa kali? Hati serakah anak ini tidak akan mati. Nyali dia memang besar. Sepertinya dia memiliki niat buruk. Anak ini tidak sederhana. Orang ini tidak bisa dibiarkan di sini. Tapi, Nona Sulung sudah menaruh hati pada anak ini. Jika orang ini mencari kematiannya sendiri, tidak ada yang bisa kita lakukan. Di gudang bawah tanah itu, bukankah masih ada beberapa hal menarik? Aku mengerti. Nyonya, Wei Wei. Aku harap kau tidak akan membenciku sepenuhnya. Apa yang terjadi? Terakhir kali, aku jelas melihat lubang besar itu di sini. Kenapa hilang? Pelayan Zhang, apakah semua barang sudah disembunyikan? jangan khawatir Nyonya. Namun, ruang bawah tanah. Apakah tempat seperti itu aman? Aman. Sangat aman. Ruang bawah tanah. Jadi mereka memindahkan harta karun itu ke ruang bawah tanah. Tidak heran aku tidak bisa menemukannya. Sialan. Topeng ini tidak bisa menghalangi serbuk sari. Harta karun itu, berapapun biayanya, aku harus mendapatkannya. Wei Wei, sudah selarut ini. Kenapa kamu masih? Dingley dasar nakal. Kamu memiliki bau tanah itu lagi. Dan bau serbuk sari yang menjijikan itu. Kamu pergi ke taman belakang lagi. Kamu membohongiku lagi. Wei Wei, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah pergi ke sana lagi. Kamu mengatakan itu setiap kali. Aku bersumpah, bagaimanapun juga harta karun itu tidak lagi ada di taman. Tidak perlu pergi. Ali, aku sangat takut. Aku takut kamu akan berakhir seperti ayahku dan direbut oleh wanita itu. Setelah kita menikah, aku akan menjual bagianku dari rumah leluhur dan kita akan meninggalkan tempat ini. Oke, kita akan pergi ke suatu tempat di mana tidak ada yang bisa menemukan kita. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Tunggu sampai aku mendapatkan harta karun itu. Lalu kita akan pergi. Ya Wei Wei, barusan ketika aku sedang kembali,
Aku melihat di dekat pintu masuk halaman. Di sudut itu, ada sebuah pintu ruang bawah tanah. Kita punya ruang bawah tanah di sini juga. Gudang bawah tanah. Tempat itu sudah lama ditinggalkan. Tempat itu lembab dan gelap. Di dalamnya penuh sarang laba-laba. Kenapa kamu menanyakan tentang ini? Ketika aku kecil di pedesaan, aku suka merangkak masuk ke ruang bawah tanah. Mereka hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Karena aku kebetulan menemukan satu sekarang. Aku hanya sedikit penasaran. Gudang bawah tanah yang rusak. Apa yang bisa dilihat? Namun, jika kamu benar-benar ingin pergi, aku bisa membawamu melihatnya besok. Malam ini masih panjang. Sudah lama sekali kita. Ali, coba lihat. Ini tempatnya. Ali, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Lagi pula, aku juga belum pernah ke sana. Tidak boleh begitu. Wei Wei, hari ini kamu berpakaian sangat cantik seperti itu. Di sana gelap dan lembab, dan penuh sarang laba-laba dan debu. Jika pakaianmu kotor, aku akan patah hati. Tunggu aku di sini. Aku hanya penasaran untuk turun dan melihat-lihat. Aku akan segera kembali. Kalau begitu, baiklah, cepat kembali. Mencari begitu lama. Aku akhirnya menemukannya. Harta karun kekayaan yang tak terbayangkan. Pasti ini. Kotak sebesar ini. Pasti ada di dalamnya. Apa-apaan ini? Apa ini? Kakiku. Wei Wei. Wei Wei, tolong aku. Ali, Wei Wei. Tolong aku. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei, tolong aku. ada apa? Benda apa ini? Tolong, seseorang cepat. Cepat. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat tutup pintunya. Ali, kau baik-baik saja? Kau terluka. Kalian berdua. Yue Ting. Kamu dan orang tua ini sengaja menjebakku. Yue Ting, kau lagi di balik ini semua. Apa sebenarnya niatmu? Apa kau mencoba membunuh Ali? Wei Wei, kau perlu menenangkan diri dulu. Daripada menyalahkanku di sini. Mengapa kau tidak? The film was translated and Melihat dengan narrated by baik. M Media. Wajah asli orang yang kau cintai. Gudang bawah tanah ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Jika bukan karena seseorang menyimpan niat jahat, siapa yang akan datang ke sini? Aku. Aku hanya penasaran. Hanya melihat-lihat. Tapi kamu Yue Ting. Kamu dan orang tua ini
Sengaja memasang jebakan. Di sini untuk menyakitiku. Hanya melihat-lihat. Ali, jika kau terlalu banyak berbohong, kau akan menghadapi pembalasan. Hentikan itu. Menyebarkan rumor jahat. Wei Wei. Jangan percaya apa yang dia katakan. Dia hanya ingin memisahkan kita. Ali, tenang saja. Dengan aku di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Ali. 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 Ali bangun. Ali. Sama seperti saat Tuan meninggal dunia. Ini persis sama. Tuan saat itu, di kakinya, juga memiliki tanda seperti itu. Yue Ting. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kematian ayahku, apa itu juga ada hubungannya denganmu? Wanita berhati ular. Pasti kau. Kau membunuh ayahku, benarkah? Sekarang kau menggunakan rencana beracun yang sama untuk mencelakai Ali. Rencana beracun. Wei Wei, biar ku beritahu. Di dunia ini, rencana paling beracun adalah hati manusia. Jika dia mengingini sesuatu yang bukan miliknya, dia pasti akan menderita akibatnya. Tidak mungkin, kau bicara omong kosong. Ali bukan orang seperti itu. Penjaga, Nyonya, kunci dia. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan. Mendekatinya bahkan setengah langkah. Lepaskan dia. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Kemana kau membawanya? Wei Wei. Jika kau ingin dia mati, maka silakan saja bertindak sembrono. Kalian berdua, bawa nona muda itu dan kunci dia. Tanpa izinku. Dia tidak diizinkan. Melangkah setengah langkah keluar dari kamarnya. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Yue Ting, wanita jahat. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ali. Aku ingin melihat. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Harta karun keluarga Bai. Itu pasti milikku. Jadi di taman, ternyata tersembunyi. Tempat seperti ini. Apakah semua orang sudah di sini? mereka semua ada di sini. Nyonya, Kepala pelayan, berapa banyak orang yang Anda panggil secara keseluruhan? Kemarilah. total ada 8 orang. Tapi mengapa? Ada 9 orang di sini. Siapa sebenarnya orang tambahan itu? Sebelum kita mulai sekarang, keluarlah dengan patuh sendiri. Saya bisa memilih untuk tidak melanjutkan ini. Jika saya harus menyeret Anda keluar, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Cepat keluar, jangan menjebakku. Nyonya, saya minta maaf. Ini saya punya terlalu banyak anak di rumah, dan benar-benar tidak punya uang. Jadi saya pikir saya akan bergabung dengan saudara-saudara saya, untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya mohon Nyonya, Hal-hal yang bukan milik Anda, tolong beri saya satu kesempatan. Anda tidak boleh menginginkannya. Penjaga, bawa dia pergi. Nyonya, beri saya kesempatan lagi. Nah, keberuntunganmu benar-benar bagus. Zhang Tua juga menyelinap masuk, dan menjadi kambing hitammu. Baiklah, mari kita mulai. Akhirnya dimulai. Semua orang gali dengan sekuat tenaga. Jika Anda menggali sesuatu yang luar biasa, jangan khawatir tentang itu. Dan jangan bertanya, sebelum fajar besok, setiap orang bisa menerima $50 perak. Apakah Anda mengerti? Kami mengerti Nyonya. Kami mengerti Nyonya. Harta karun. Di mana harta karunnya? Saya lihat kita sudah menggali setengah hari, tapi belum menggali apa-apa. Sebenarnya kita menggali apa? Aku lelah sekali. Pasti ada sesuatu luar biasa di bawah sini. Cepat gali, berhenti bicara omong kosong. Kenapa kamu bekerja begitu keras? Ketika kamu mengangkat beban berat di dermaga, aku tidak pernah melihatmu bekerja sekeras ini. Pasti segera, pasti segera. Di mana tepatnya disembunyikan? Gai, ketemu. Apakah kita menemukan harta karun secepat ini? Ada apa, Wang Tua?
Apa yang kamu gali kali ini? Tulang manusia. Bagaimana bisa itu adalah sisa-sisa manusia? Di mana harta karunnya? Lihatlah Anda bertingkah seolah belum pernah melihat apapun sebelumnya. Itu hanya anjing liar yang masuk ke taman dan mati sebelumnya. Mengapa Anda membuat keributan seperti itu? Jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun, maka Anda tidak perlu takut. Teruslah menggali. Saya akan menambahkan lagi $10 perak untuk setiap orang. $10 perak. Kalau begitu gali. Bingley, jangan dengarkan dia. Ketika saya masih muda, saya membantu memindahkan makam ayah saya. Itu pasti tulang kaki manusia. Aku tahu. Uang ini terlalu panas untuk ditangani. Ada orang mati terkubur di bawahnya. Ini bukan mencari uang. Ini mempertaruhkan nyawa kita. Kita harus pergi. Litua. Apa yang kau tahu? Semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. Aku sangat percaya. Pasti ada harta karun di bawah sini. Hari ini aku ingin melihat dengan pasti. Apakah yang terkubur di bawah sini adalah Raja Neraka atau Dewa The Kekayaan? film was translated and narrated by M Media. Lagi. Menggali sesuatu lagi. Saya berhenti. Ini menggali mayat. Kita akan menghadapi pembalasan. Uang ini. Saya takut kita mungkin mendapatkannya. Tapi tidak akan hidup untuk membelanjakannya. Saya juga berhenti. Baiklah, Anda ingin pergi. Saya tidak akan menghentikan Anda. Namun, untuk mencegah rahasia, malam ini bocor. Kalian berdua harus tinggal di rumah bangsawan saya untuk sementara waktu. Penjaga, bawa mereka berdua pergi. Kunci mereka. Tuan-tuan sekalian. Siapa lagi yang ingin berhenti? Bingley, bagaimana menurutmu? Saya menggali sesuatu. Bagus. Luar biasa. Anda. Gaji Anda akan 10 kali lebih tinggi besok. Terima kasih, Nyonya. Apa sebenarnya itu? Apakah semua orang melihatnya? Jangan cemburu. Jika ada yang seperti dia, dan menggali hal yang sama. Besok, gaji mereka juga bisa 10 kali lebih tinggi. Bekerja lebih keraslah semua orang. Itu bersinar keemasan. Kemungkinan besar, itu adalah batangan emas atau bongkahan emas. Di bawah sini, benar-benar ada kekayaan yang menyaingi sebuah negara. Harta karun. Sebentar lagi akan fajar. Sepertinya kita perlu mempercepat harta karun ini. Aku harus menggali ini. Ada apa ini? Kita sudah menggali sepanjang malam dan tidak menemukan apa-apa. Menggali sesuatu. Saya juga menggali sesuatu. Mengapa mereka begitu gugup? Takut terlihat. Mereka segera menguncinya. Mungkinkah isi kotak itu bahkan lebih berharga dari batangan emas? Saya juga menggali sesuatu. Kesempatan telah tiba. Bagaimana ini mungkin? Harta karun keluarga bayi. Bagaimana bisa hanya kayu busuk ini? Aku jelas-jelas barusan melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang mereka gali dari tanah. Itu jelas bersinar keemasan. Pelayan Nyonya Yue. Lihat cepat. Saya juga menggali satu di sini. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah di dalam akar pohon ini ada misteri tersembunyi? Sudah cukup melihatnya. Nyonya, aku baru saja menggali sesuatu dan memasukkannya ke dalam kotak. Begitukah? Ya Nyonya, aku akan segera sibuk sekarang. Berhenti di situ. Angkat kepala Anda. Nyonya, aku jelek.
Aku takut aku mungkin menakutimu. Saya kebetulan suka melihat orang jelek. Angkat kepala Anda. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tamat. Dia tahu tentang aku. Apa yang harus kulakukan? Kepala pelayan. Ding Li. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku. Dengarkan penjelasanku. Ding Li, saya sudah memberi Anda banyak kesempatan. Anda tidak pernah melepaskan The niat film jahat was Anda. translated Kali ini, and saya sama narrated sekali by tidak M akan Media. membiarkan Anda meninggalkan keluarga bayi hidup-hidup. Ya Tuhan. Bagaimana saya bisa ketahuan? Ding Li tamat sekarang. Jangan libatkan saya dalam hal ini. Tuan Din. Karena kau begitu penasaran tentang hal-hal ini, mengapa kau tidak tinggal dan menemani mereka selamanya? Apa yang harus kulakukan? Apakah aku benar-benar hancur? Berhenti. Apa yang kau lakukan pada Ali? Wanita kejam. Apa yang ingin kau lakukan pada Ali? Wei Wei, mengapa kau di sini? Jika aku tidak datang sekarang, mereka pasti sudah memukulmu sampai mati. Bai Weiwei, bukankah saya mencari seseorang untuk mengawasi Anda? Mengapa Anda di sini? Dua penjaga tidak berguna yang kau sewa itu. Kau pikir mereka bisa menghentikanku? Yue Ting, aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa hanya karena ayahku sudah tiada, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di keluarga Bai dan menindas tunanganku. Bai Weiwei, bisakah Anda menggunakan otak Anda? Buka mata Anda dan lihatlah baik-baik. Pria Anda ini, bagaimana warna aslinya? Kau bicara omong kosong. Ale benar-benar mencintaiku. Benar-benar mencintai Anda. Setahun yang lalu, dia mendapatkan peta harta karun. Mengklaim bahwa keluarga baik kita memiliki harta karun yang sangat besar. Dia mendekati Anda selangkah demi selangkah. Merayu Anda. Semua demi mendapatkan harta keluarga baik. Ali, apa semua yang dia katakan itu benar? Aku. Apalagi yang bisa terjadi? Jika tidak, mengapa dia menyelinap di tengah malam, masuk ke taman saya? Apa tujuannya? Wei Wei, apakah ayahmu pernah menyebutkan padamu bahwa rumah keluarga bayimu menyimpan harta karun yang terkubur? Kenapa kau memiliki aroma bunga padamu? Apakah dia sebelum meninggal memiliki perilaku yang sangat tidak biasa? Perilaku tidak biasa. Aku akan pergi setelah mendapatkan harta karun itu. Kenapa kau berbohong padaku? Wei Wei. Aku minta maaf. Aku memang menipumu. Aku memang datang ke rumah keluarga bayi dengan motif tersembunyi. Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku minta maaf. Ali. Ali, lihat aku. Lihat aku. Ali, katakan padaku, apa kau pernah mencintaiku? Wei Wei, kau harus percaya padaku. Cintaku padamu itu nyata. Cukup. Ali, aku percaya padamu. Bai Weiwei, mantra macam apa yang telah pria ini gunakan pada Anda? Dia menipu Anda seperti ini, namun Anda masih memilih untuk mempercayainya. Lalu bagaimana denganmu? Mantra macam apa yang kau gunakan pada ayahku? Membuatnya memberimu setengah dari aset keluarga baik kita. Semuanya padamu, Anda. Nona Sulung, bagaimana bisa kau berbicara kepada Nyonya seperti itu? Apakah kau tahu berapa banyak yang Nyonya telah korbankan untuk keluarga Bai? Pelayan show. Lihat baik-baik. Ini adalah kediaman keluarga Bai. Kau adalah pelayan keluarga Bai, bukan milik Yue Ting. Apapun yang kau katakan hari ini, Ali, aku akan melindunginya. Aku hanya mendekatinya demi harta karun. Dia sebenarnya memiliki perasaan yang begitu dalam padaku. Aku Ding Li, benar-benar bajingan. Baiklah. Bai Weiwei. Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Pria ini, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk memilihnya? Itu benar. Aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia dalam hidup ini. Sangat baik. Kepala pelayan Zhao. Saya khawatir kita tidak bisa lagi menyembunyikannya. Beritahu dia. Karena hal-hal sudah sampai seperti ini. Ini adalah satu-satunya cara. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Saya tidak melakukan trik apapun. Hari ini, saya akan memberitahu Anda seluruh kebenaran. Kebenaran, apakah ini tentang harta karun? Sebenarnya, saya bukan ibu tiri Anda. Bukan juga yang disebut istri baru. Bagaimana itu mungkin?
Ayahku sendiri yang memberitahuku. Mengatakan kau adalah istri barunya. Dan bahkan memberimu setengah dari keluarga The film Bai. was Aset, translated jika kau and bukan. narrated Lalu by siapa M. sebenarnya Media. kau? Saya adalah pasien yang ayahmu selamatkan saat wabah penyakit 10 tahun yang lalu untuk membalas kebaikan ayahmu yang menyelamatkan nyawa. Saya datang ke keluarga Bai sebelum ayahmu meninggal. Dia mengkhawatirkanmu, takut bahwa kamu seorang gadis muda, tidak bisa menangani perusahaan besar keluarga Bai. Dia takut orang-orang dengan motif tersembunyi akan mengincar aset keluarga Bai kita. Oleh karena itu, sebelum dia meninggal, dia mempercayakan separuh aset kepada saya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset keluarga Bai kita tidak akan jatuh ke tangan orang luar manapun. Tidak, itu tidak mungkin. Ini konyol. Itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Jika pelayan Zhao dan saya tidak menghalangimu, kamu sudah menyerahkan separuh properti itu kepada anak laki-laki ini, bukan? Kalau begitu barang-barang ini awalnya milikku, aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Lagi pula aku percaya, Ali, dia akan memperlakukanku dengan baik di masa depan. Wei Wei, kamu sudah dewasa sekarang. Saya tidak bisa lagi mengendalikanmu. Adapun separuh kekayaan keluarga milikmu, berikan kepada siapapun yang kamu inginkan. Saya tidak akan menghentikanmu. Namun, separuh yang ayahmu percayakan kepada saya, separuh itu, tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Bagaimana dengan harta karun itu? Harta karun keluarga Bai. Apa sebenarnya ini? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Mengapa tidak? Apa yang ingin ditanyakan Ali? Persis seperti yang ingin kutanyakan. Mengapa aku sejak kecil tidak pernah mendengar harta karun keluarga Bai dan tempat ini? Tempat apa sebenarnya ini? Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Hari ini kau harus memberitahuku. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Baiklah, saya akan memberitahumu hari ini. Harta keluarga Bai kita berkaitan dengan kematian ayahmu. Hubungan apa yang kau katakan? Ini adalah harta keluarga Bai. Ini jelas hanya sepotong akar pohon. Benar sekali. Itu adalah sepotong akar pohon. Tapi itu bukan akar pohon biasa. Ini adalah akar pohon naga melingkar keluarga Bai yang diwariskan selama ribuan tahun dan dijaga turun-temurun. Diturunkan selama ribuan tahun. Bagaimana itu mungkin? Pohon ini hanya sekecil ini. Pohon naga melingkar. Unik karena ia hanya menumbuhkan akar bukan batang. Ketika akar serabut ini terkubur dalam di bawah tanah, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas, bersinar seperti emas. Tapi begitu ia meninggalkan tanah dan melihat cahaya, ia dengan cepat kembali ke penampilan akar pohon biasa. Akar-akar ini bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia dan menghidupkan kembali orang mati. Ini benar-benar harta paling berharga keluarga Bai. Lalu benda-benda bercahaya itu yang aku gali di taman sebelumnya. Juga akarnya. Itu bukan halusinasiku. Benar sekali. Lalu, bagaimana dengan bunga pemakan manusia itu? Saya menaruh obat di air yang kamu minum, yang hanya menyebabkanmu berhalusinasi. Dasar bodoh. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada bunga pemakan manusia? Lalu mengapa kamu menyembunyikannya begitu dalam dan memanggil orang untuk menggali pada larut malam, membuatnya begitu misterius? Bukankah itu hanya untuk mencegah orang sepertimu? Mereka yang memiliki motif tersembunyi, jika orang-orang di dunia tahu bahwa keluarga Bai kita memiliki akar pohon naga melingkar, maka rumah keluarga Bai ini tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Saya khawatir, bahkan rumputnya akan direbut habis. Itu benar. Sekarang, kamu sudah tahu seluruh rahasia keluarga Bai kita. Kamu adalah pria yang Wei Wei pilih. Saya akan memberimu pilihan. Apakah kamu memilih harta keluarga Bai kita yang menyaingi negara? Atau kamu memilih Bai Wei Wei? Apakah kamu pergi atau tetap tinggal? Saya sama sekali tidak akan menghentikanmu. Sebelum aku dibutakan oleh emosi, aku dibutakan dengan bodoh. Sekarang aku berpikiran jernih. Wei Wei lebih berharga daripada harta karun apapun. Bagus. Satu pesta versus rezeki yang berkelanjutan. Kamu tentu tahu bagaimana memprioritaskan. Lalu, bagaimana dengan ayahku? Bagaimana sebenarnya ayahku meninggal? Dulu, wabah besar The merebak film di was kota, translated menyebabkan and kematian dan cedera narrated yang by tak M. terhitung Media. jumlahnya. Untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan nyawa ayahmu, menguji obat itu pada dirinya sendiri. Untuk menemukan dosis yang paling tepat. Akhirnya, dia tetap tidak bisa menahan
Sifat obat yang kuat dari akar pohon naga melingkar. Khasiat obat yang ampuh. Jadi begitu kejadiannya. Ayahku begitu hebat. Dan aku terus meragukannya. Nyonya. 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 Seseorang telah masuk. Ini buruk, kita tidak bisa membiarkan siapapun menemukan akar pohon naga melingkar. Bicara, apakah kau yang menyebabkan ini? Siapa orang? Di belakangmu. Bukan aku. Beberapa hari terakhir ini, setiap orang yang mendekati taman telah berada di bawah pengawasanku. Hanya kau yang berulang kali membuat kesalahan namun berulang kali dilindungi oleh Wei Wei. Jika bukan kau lalu siapa lagi? Wei Wei, percayalah padaku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kau pengkhianat. Bajingan. Aku tahu kau punya niat buruk. Aku percaya padanya. Saya mencari kesana kemari dengan sia-sia. Hanya untuk menemukannya dengan mudah. Obat spiritual 1000 tahun yang legendaris ini Sang Yang Penasihat Utama Kediaman Gubernur. akhirnya telah ditemukan oleh orang tua ini. Bukankah kamu sudah mati? Jika saya tidak memasukkan kematian saya, bagaimana mungkin kalian? Belalang rakus yang tak pernah puas. Begitu patuh. Dan dengan patuh mengarungi jalur air yang dalam ini, milik keluarga baik untuk saya. Mengapa kamu berbohong padaku? Dingli, saya harus berterima kasih padamu. Berapa banyak agen rahasia yang saya tanam, mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada satupun yang berhasil masuk ke rumah keluarga baik. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah kamu, seorang buruh pelabuhan yang membawa karung, yang berhasil melakukannya. Jadi, mulai dari dermaga. Seluruh hal ini adalah jebakan yang kamu pasang. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menipuku? Penasihat Yang, kau sebagai kediaman gubernur, penasihat utama, justru mengidamkan aset keluarga Bai. Secara pribadi lari ke dermaga untuk memasukkan kematianmu dan menipu seorang buruh. Kau benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrem. Fakta membuktikan bahwa taktik ini sangat efektif. Demi ramuan spiritual 1000 tahun ini, berapa banyak agen rahasia yang saya tanam. Setiap orang kembali dengan kekalahan. Tapi apa hasilnya? Ternyata hanya sebuah bibit kecil yang tidak mencolok. Jadi kamu sudah tahu bahwa harta keluarga Bai adalah akar pohon naga melingkar. Tentu saja, mulai menggali. Ambil pohon naga melingkar 1000 tahun ini, termasuk akar dan tanahnya, dan gali semuanya untuk saya. Hentikan, pohon naga melingkar. Selama ia meninggalkan tanah di sini, ia akan mati dalam waktu setengah hari. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Memindahkan seseorang membunuh mereka. Memindahkan pohon menghidupi kini telah jatuh begitu rendah, sehingga mereka benar-benar bergantung pada dua wanita. Maju saya bilang, benar-benar menggelikan. Penjaga, tangkap mereka untuk saya. Biarkan aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku akan melawannya sampai mati. Dingli, sudahkah kamu memikirkan ini baik-baik? Apakah kamu benar-benar berniat demi kedua wanita ini untuk menentang kediaman gubernur? Mengingat jasa-jasamu di masa lalu, saya akan memberimu kesempatan sekarang. Kemarilah, bergabunglah dengan kediaman gubernur kami. Saya akan memberimu bagian dari akar pohon naga melingkar ini. 1 peti untukmu. Ini bernilai puluhan ribu emas. Sisa hidupmu akan cukup untuk hidup dalam kemewahan. Anda akan menikmati tanpa henti kemuliaan dan kekayaan. Aku membenci. Aku menolak bergabung denganmu kamu. Penipu tua pembohong. Kamu pikir kamu bisa membeliku dengan uang? Mimpi saja. Bagus, sangat bagus. Anda menolak tawaran dan memilih minuman hukuman karena Anda ingin mati. Maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Saya akan menghitung sampai 3. Jika kalian semua masih berdiri bersamanya, jika mereka berdiri bersama, maka kalian menentang kediaman gubernur kami. Itu berarti eksekusi tanpa pertanyaan. 1. Ampuni kami yang mulia. Kami semua dipaksa. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ya yang mulia, ampuni kami. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, ampuni saya. Pak Tuali, kamu. Yang mulia, saya tidak mengenalnya. Serang. Semua orang menjauh dariku. Nona sulung, jangan takut. Hari ini, pelayan tua ini akan melawan mereka sampai mati. Ali, hati-hati. Ali. Ali. Ali, kau baik-baik saja. Harta karun yang selama ini aku dambakan. Aku bahkan belum melihat bayangannya. Namun aku, mungkin dengan bodohnya, kehilangan nyawaku di sini. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Bersumpahlah untuk mempertahankan pohon naga melingkar. Berhenti. Lindungi pohon ilahi, lindungi Nyonya. Lindungi pohon suci, lindungi Nyonya.
Lindungi Nyonya. Lindungi pohon ilahi. Lindungi Nyonya. Lindungi Nyonya. Siapa yang berani menindas keluarga Bai? Kami akan melawan mereka sampai mati. Lawan sampai mati. Anda adalah Wang Mazi dari desa Tangfang. Dan Anda adalah Lisi dari desa Shangliu. Kalian para penjahat. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Bagus. Yue Ting, Anda sebagai nyonya keluarga Bai, berani secara terbuka melindungi penjahat. Apakah keluarga Bai Anda secara terbuka berniat menentang kediaman gubernur kami? Semua orang cepat kembali. Luka-lukamu belum sembuh. Kau tidak bisa bertarung mati-matian. Nyonya, tolong jangan ikut campur. Andalah yang menyelamatkan kami dari tumpukan mayat hari ini. Meskipun harus mengorbankan nyawa kami tidak akan membiarkan mereka menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda. Jalan kami menuju kelangsungan hidup diberikan oleh Nyonya. Nyawa kami, milik Nyonya. Maman, Memang benar. usir para bajingan ini. Usir para bajingan ini. Pemberontakan. Kalian para bajingan. Saya beritahu kalian, jika ada yang berani melindunginya hari ini, mereka menentang kami. Kediaman gubernur. Itu adalah kejahatan di atas kejahatan. Kejahatan besar. Saya membenci. Apa sebenarnya kediaman gubernur itu? Jika bukan karena kalian, desa kami tidak akan menderita wabah. Dan begitu banyak orang tidak akan mati. Itu Nyonya. Dialah, bekerja siang dan malam, meracik obat untuk kami. Yang menyelamatkan kami. Nyawa semua orang di desa. Suaminya, ditangkap oleh kalian, dan dipaksa bekerja. Bekerja sampai mati. Kalianlah penjahat yang sebenarnya. Pohon naga melingkar ini adalah obat penyelamat nyawa. Disiapkan oleh Nyonya. Untuk kami orang miskin. Mengapa kami harus membiarkan kalian, para pejabat korup, mengambilnya dan menyia-nyiakannya begitu saja? Yang Liang, apakah kau dengar itu? Itu semua karena perbuatan jahat yang kau lakukan, yang memaksa mereka ke jalan putus asa ini. Pertahankan pohon naga. Pertahankan Nyonya. Usir para bajingan ini. Usir para bajingan ini. Pertahankan pohon naga. Lindungi Nyonya. Ikuti saya. Serbu. Pemberontakan. Bajingan biadab. Saya beritahu kalian, Gubernur Jenderang tidak akan melepaskan kalian. Kalian tunggu saja. Pergi. Terima kasih semuanya. Nyonya tolong jangan berkata begitu. Andalah yang memberi kami kehidupan kedua. Meskipun kami mati, kami harus melindungi keselamatan Anda. Ya Nyonya, jika bukan karena Anda, kami pasti sudah diperlakukan oleh mereka, orang-orang terkutuk, dari kediaman gubernur sebagai ternak sakit, dan dikubur. Ini, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Nona Sulung, orang-orang ini adalah penduduk desa dari sekitar sini yang terjangkit wabah. Untuk menekan berita kediaman gubernur, menolak memberikan bantuan. Sebaliknya mereka mengunci semua pasien di sel-sel hukuman mati, membiarkan mereka berjuang sendiri. Nyonya Lai, yang tidak tega melihat mereka menunggu kematian, mengambil risiko ketahuan oleh kediaman gubernur. Dia diam-diam membawa mereka ke terowongan rahasia di belakang kediaman. Menggunakan akar pohon naga melingkar ini untuk meramu obat, dia berhasil menarik mereka kembali dari gerbang neraka. Fakta bahwa kami ada di sini hari ini sepenuhnya berkat Nyonya. Nyonya adalah bodhisattva hidup kami. Bodhisattva hidup. Tuan Dim. Sebenarnya Nyonya juga menyelamatkan hidupmu dengan cara yang sama. Apa maksudmu? Kau belum lama berada di kediaman ketika kau terjangkit gejala awal wabah. Hanya saja kau tidak menyadarinya sendiri. Apakah kau masih ingat mandi yang Nyonya siapkan untukmu waktu itu? Ketidaksadaranmu bukan karena alergi serbuk sari, melainkan wabah. Nyonya menggunakan akar pohon naga melingkar yang direbus menjadi bubuk obat untuk mandimu, yang menyelamatkanmu. Jadi begitu rupanya. Demi itu, harta karun ilusi. Berapa banyak kesalahan yang telah aku lakukan. Namun dia, tanpa sepengetahuanku, menyelamatkan nyawaku. Ding Li, apa yang kau lakukan? Ali, Ini semua salahku. Aku ditipu oleh seorang lelaki tua, hanya dengan beberapa kata. Demi yang tidak ada, harta karun itu, aku malah membawa serigala masuk ke dalam rumah, hampir membunuh kalian semua. Aku minta maaf kepada kalian semua. Ali. Cepat bangun. Ini bukan salahmu. Kau juga tertipu. Wei, jangan khawatirkan aku. Salah tetap salah. Aku hampir membunuhmu. Membunuh Nyonya Yue. Dan hampir membunuh semua orang.
Dingli tidak jahat secara alami. Ia hanya dimanfaatkan oleh orang lain yang memperbesar keserakahan di hatinya. Ali, apakah kau ingin menebus dosa? Ya, kalau begitu gunakan metode yang kuajarkan padamu untuk merebus akar pohon naga melingkar ini menjadi obat herbal dan distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Aku akan sepenuhnya mendengarkanmu. Aku Dingli. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, pasti akan menyelesaikan tugas ini. Ali melakukan kesalahan, dan aku juga bersalah. Aku akan pergi bersamanya. Apa yang terjadi? Kediaman gubernur menderita. Kerugian sebesar itu, mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang rahasia akar pohon naga melingkar telah terungkap. Kita harus bergegas dan mendahului mereka, menggali semua akar, dan mengubahnya menjadi obat. Jika tidak, setelah jatuh ke tangan mereka, mereka akan menjadi alat bagi mereka untuk menimbun kekayaan. Dan rakyat jelata akan semakin tidak berdaya. Wabah sudah mulai menyebar. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Apakah kau masih ingat Pak Tuali dan yang lainnya yang menggali akar tadi malam? Aku ingat. Mereka adalah teman-temanku dari dermaga sebelumnya. Tepat setelah tengah malam kemarin, mereka tiba-tiba mulai batuk darah. Pagi ini, orang itu sudah tiada. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka baik-baik saja kemarin. Ini adalah wabah. Itulah hal yang paling menakutkan tentangnya. Ia bersembunyi di dalam tubuhmu, menyebar tanpa suara. Pada saat kau menemukannya, sudah terlambat. Jika kau tidak mandi obat, nasibmu akan sama seperti mereka. Lalu yang lain di dermaga. The film was translated Tidak ada dari and mereka yang akan narrated lolos. by M Media. Aku sudah menanyakan. Banyak orang sudah mulai batuk. Sama seperti wabah besar tahun itu. Sepertinya tidak ada yang salah, tapi sebenarnya virus itu sudah lama seperti benih, bersembunyi di dalam tubuh setiap orang. Hanya menunggu saat untuk meletus. Kamu benar. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus bergegas dan mengobati mereka. Semakin banyak semakin baik. Kita akan melakukannya bersama. Baiklah, aku akan pergi membuat pengaturan sekarang. Nyonya ada yang tidak beres. Ada apa? Gubernur Jenderal secara pribadi memimpin pasukan dan mengepung kediaman. Dia secara khusus menuntut untuk bertemu Anda dengan menyebut nama. Dia berkata jika dia tidak melihat Anda, dia akan membakar kediaman. Nyonya Bai, kau akhirnya keluar. Aku Gubernur Jenderal datang sendiri ke sini. Kau pikir aku memberimu muka? Aku ingin tahu Gubernur Jenderal tiba-tiba membawa begitu banyak pasukan ke keluarga baik kami. Untuk apa? Yueting, berhenti berpura-pura. Kau menyembunyikan pohon naga melingkar. Gubernur Jenderal sudah tahu. Hari ini serahkan pohon naga melingkar. Tidak tersisa sepotong pun. Serahkan padaku. Aku Gubernur Jenderal mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni kediaman bayimu. Sebuah kehidupan. Aku ingin tahu Gubernur Jenderal, apakah kau menyadari? Beberapa hari terakhir ini, kau dan bawahanmu mengalami kelainan fisik. Tanpa resepku. Bahkan jika kau mengambil pohon naga melingkar, itu tidak lebih dari tumpukan kayu yang tidak berguna. Karena kalian semua sudah tertular wabah. Jalan. Kau akan segera tamat. Dan kau masih berani menyebarkan rumor jahat. Pengawal. Ini. Apa sebenarnya yang terjadi?
Penasihat. Bukankah kau bilang bahwa meminum obatmu akan menyembuhkannya? Mengapa kita masih tertular? Xiang Lian, jelaskan dirimu dengan jelas. Gubernur Jenderang, aku juga tidak tahu. Penyakit ini menyebar begitu ganas. Sekarang kalian tahu rasa takut. Karena kalian semua sudah tertular wabah. Itu berarti hidup kalian tidak akan lama lagi. Nyonya Bai, tolong selamatkan aku. Selama kau bisa menyembuhkan penyakitku. Persyaratan apapun yang kau sebutkan akan kuterima. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tapi syarat-syaratku. Gubernur Jenderalnya mungkin tidak akan setuju. Katakan padaku. Segera buka lumbung-lumbung dan distribusikan gandum untuk membantu semua penduduk kota. Ini, Nyonya Bai, bukankah ini memanfaatkan situasi? Gubernur Jenderal Anda, wabah sudah merebak. Penduduk kota berada dalam bahaya yang mengancam jika upaya penyelamatan tidak diintensifkan. Konsekuensinya kemungkinan besar tidak terbayangkan. Ketika pihak berwenang di atas meminta pertanggungjawaban Anda, saya khawatir kediaman gubernur Anda tidak akan mampu menanggung tanggung jawab. Lapor. Gubernur Jenderal Anda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Wabah telah merebak di mana-mana di kota. Para penduduk, semuanya bergegas ke kediaman gubernur. Apel. Selain itu, wabah juga telah merebak di kediaman gubernur, Nyonya dan Tuan Muda. Mereka semua terinfeksi. Apa katamu? Sialan. Seluruh kota telah terinfeksi, bahkan istri dan anak-anakku terinfeksi. Aku harus menyetujui persyaratannya terlebih dahulu. Tunggu sampai semua ini berakhir. Keluarga Bai akan menjadi milikku. Baiklah. Nyonya Bai, aku menyetujui persyaratanmu. Untuk semua penduduk kota, buka lumbung dan distribusikan gandum. Gubernur Jenderal Anda tidak boleh. Ada banyak sekali penduduk di kota. Setelah lumbung dibuka, cadangan kita akan dikosongkan oleh mereka. Keluar dari sini. Aku bilang. Buka lumbung dan distribusikan gandum. Ya. Gubernur Jenderal Anda, aku lancang berbicara. Namun Nyonya Bai, kau sebaiknya berdon agar obatmu benar-benar berhasil. Jika kau tidak bisa menyembuhkanku, aku akan menghancurkan kediaman keluarga Baimu dan melemparkannya ke anjing-anjing. Kamu berani. Jika kamu berani melukai siapapun dari keluarga Bai lagi, apakah kamu percaya? Aku akan mengambil ini, penyelamat nyawa. Akar pohon naga melingkar dan membakarnya menjadi abu. Kita semua akan binasa bersama. Kita semua mati bersama. Karena gubernur jenderalnya menepati janjinya, maka keluarga Bai kami pasti tidak akan melanggar janji kami. Keluarga Bai, dengarkan perintahku. Segera seduh obatnya dan selamatkan rakyat. Ya. Ya. Semua orang jangan mendorong. Berbarislah dengan benar. Semua orang akan mendapatkan bagian. Percaya keluarga Bai. Tingkatkan panasnya sedikit lagi. Siapkan bahan-bahan untuk ramuan obat berikutnya. Obatnya tidak boleh berhenti mengalir. Ayo. Berbaris. Semua orang dapat bagian. Nona Bai, Anda membantu orang-orang sepanjang jalan. Tolong beri kami sesuatu untuk dimakan juga. Apakah kediaman gubernur tidak membuka lumbung dan membagikan gandum? Mereka melakukannya kemarin. Tapi hari ini, kami bergegas pagi ini, hanya untuk melihat kekurangan gandum di perbendaharaan, pemberitahuan penundaan distribusi. Ini keterlaluan, mereka benar-benar berani mengingkari janji mereka. Orang-orang ini praktis kelaparan sampai mati. Seperti yang diharapkan. Gerombolan ini, harimau tidak akan pernah mengubah belangnya. Pergi, ayo pergi. Rumah bangsawan keluarga Bai. Gai, Berhenti. Dingli, mengapa kamu di sini? Nah, kamu datang di waktu yang tepat. Menghemat usahaku mencarimu. Teruslah menggali untukku. Abaikan dia. Aku akan membunuh kalian para bandit. Aku rasa kamu benar-benar mencari mati. Hari ini, aku akan mengirimmu ke surga terlebih dahulu. Jika kamu punya nyali tambah, jika aku bahkan mengerutkan kening, aku bukan laki-laki. Baiklah, keinginanmu akan aku wujudkan. Berhenti. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Karena kamu bertemu kami, maka aku akan menghemat kesulitan mencarimu satu persatu. Hari ini, aku akan memusnahkan kalian semua dan menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya.
Akar yang tersisa akan menjadi milikku dan juga milikmu. Properti keluarga Bai. Kau orang tak tahu berterima kasih. Kami menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan hidupku. Penyakitku sudah sembuh. Aku tidak membutuhkanmu lagi, dan kamu tidak lagi memiliki nilai untuk hidup. Gubernur Jenderal, Anda tidak berpikir penyakit Anda benar-benar sembuh bukan? Apa maksudmu? Penyakitku dan penyakit Sang Lian sudah sembuh. Itu hanya menggunakan resep, sementara menekan racun kuat di dalam tubuh Anda. Tapi jika tidak ada pengobatan lanjutan dariku, tidak hanya Anda, tetapi juga semua orang ini, dalam waktu 3 hari, akan mati semua. Kamu bicara omong kosong. Gubernur, jangan percaya padanya. Gubernur Jenderal, tidak bisakah Anda merasakannya sendiri? Tidakkah Anda merasa sekarang bahwa dada Anda sesak? Dan setiap napas, terasa seperti tusukan jarum. Kamu berani berkomplot melawanku. Saya hanya menyisakan jalan keluar untuk diri saya sendiri. Fakta membuktikan bahwa seseorang harus waspada terhadap orang lain. Gubernur mengenai kredibilitas dalam aspek ini memang agak kurang. Kamu, Sekarang tolong letakkan senjata Anda, bawa orang-orang Anda, dan kembali ke kediaman gubernur. Angkut semua gandum di kediaman gubernur Anda, ke kediaman keluarga bayi saya. kamu berani memerintahku. Baiklah, kalau begitu kita semua akan tinggal di sini dan menunggu untuk mati bersama. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Mundur. Ikuti perintahnya. Terima kasih kepada Nyonya Bai dan Nona Bai. Ya, jika bukan karena mereka, kita semua akan mati kelaparan atau mati karena sakit. Benar. Itu benar. Nyonya, Nona Sulung, Tuan Muda Ipar, wabah di kota, pada dasarnya sudah terkendali. Kediaman gubernur juga telah mengeluarkan gandum. Sekarang, rakyat biasa di seluruh kota sangat berterima kasih kepada keluarga baik kita. Itu luar biasa, Ali. Kita berhasil. Ya, tapi kita belum bisa bersantai. Konsumsi akar pohon naga melingkar sangat besar T. Itu sudah merusak fondasinya. Tepat sekali. Karena akar obatnya terbatas. Maka, mari kita sebarkan resepnya. Sebarkan. Saya berencana untuk merilis sebagian dari resep yang digunakan untuk pengobatan dasar kepada masyarakat. Ini akan memungkinkan para dokter di kota untuk semua berpartisipasi dalam pengobatan. Ada kekuatan dalam jumlah. Aku setuju. Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Ide bagus. Nyonya, surat resmi mendesak dari ibu kota provinsi. Surat resmi The ini, film was mengapa translated dikirim ke and rumah kita? narrated by Apakah M. ini salah Media. kirim? Bukankah ini seharusnya dikirim ke kediaman gubernur? Ini adalah segel resmi pemerintah provinsi. Coba kulihat. Ali, apa yang tertulis di sini? Apakah ini akan menyalahkan kita? Atas perintah pemerintah provinsi. Dengan ini, memuji. Kediaman keluarga Bai, Yue Ting, Ding Lui, Bai Weiwei dan yang lain. Memiliki kesejahteraan rakyat di hati. Jasa-jasa berjasa dalam melawan wabah. Perintah. Mantan Gubernur Jenderal Wang Mo, Penasihat Xiang Mo, penyalahgunaan wewenang dan pemutarbalikan keadilan. Melaporkan secara palsu situasi wabah. Menghasut kerusuhan masyarakat. Kejahatan yang tidak termaafkan. Segera diberhentikan dan dikenakan penyelidikan. Untuk segera dikawal, untuk diperiksa. Menunggu vonis. Gubernur baru akan tiba sebentar lagi. Langit punya mata. Yang jahat pada akhirnya akan menghadapi pembalasan. Benar. Semua ini akhirnya akan berakhir. Wei Wei. Aku Ding Li. Dulu aku seorang bajingan yang hanya peduli uang. Orang bodoh yang sengaja buta. Semenjak waktu ini yang kuhabiskan bersamamu, aku menyadari bahwa kamu adalah di dunia ini harta karun terbesar. Mulai sekarang, biarkan aku saja menggunakan hidup ini untuk melindungimu. Baik. Begitu banyak orang yang menonton. Mengapa kau mengatakan semua ini? Karena aku mencintaimu. Nyonya Bai, Setengah bulan kemudian, saya telah di... Nona Bai, Nyonya Bai. Tuan Bin, kami di sini. warga. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Tuan Bin, jika bukan karena Anda, nyawa semua orang di desa kami pasti sudah lama hilang. Benar. Jadi tanda penghargaan kecil ini, Anda harus bagaimanapun juga menerimanya. Benar. Ini, Hati baik tangan ilahi. hati dermawan tangan ilahi. Terima kasih warga desa yang terkasih. Saya mengerti. Nyonya Bai,
Saya akan segera pergi dan melapor kepada Gubernur Jenderal. Baiklah, Hati baik tangan ilahi.